Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di kesempatan kali ini saya akan menjalankan sebuah aplikasi, yaitu Delphi. Baiklah, langsung saja. Sebelum memasuki Delphi, kita harus mengaktifkan exam. Di sini saya sudah mengaktifkan. Dalam exam ini ada beberapa pilihan. Saya di sini akan mengaktifkan Apache untuk terhubung dengan internet atau di waktu dirankan nanti. Yang kedua, MySQL. Kemudian kita masuk sel. Kemudian sebelumnya di Delphi ini saya sudah membuat database-nya. Di sini show database ini berguna untuk melihat database yang sudah dibuat. Di sini database saya buat inventory barang. Kemudian saya akan memasuki database saya dengan ketik use inventory barang, kemudian titik koma, dan kemudian enter. Setelah seperti ini sudah masuk, sudah aktif, saatnya langkah berikutnya kita login ke Delphi-nya. Ini adalah tampilan Delphi 7. Ini adalah tampilan program Delphi. Kemudian saya akan buka project saya dengan klik file, kemudian open, pilih project 1, kemudian open. Ini from 1. Ini tampilan layar utama saya, dimana di sini saya mengambil bagian kampus, yaitu di labornya dengan inventory barang. Terus ini layar pertama ini untuk pengguna atau user, siapa yang menggunakan aplikasi tersebut. Di sini ada username, nama pengguna, kemudian password. Kemudian di sini ada 2 button yang saya gunakan. Yang pertama untuk login dan yang kedua untuk batal. Kemudian lanjut ke from 2. Ini tampilan layar kedua, di mana ada beberapa yang harus dipilih. Yang pertama menu, laporan, dan keluar. Menu ini berisi barang, dosen, merek, pemakaian lab. Ini adalah database yang saya sudah input di MySQL. Kemudian untuk laporan nanti terhubung ke data barang. Kemudian saat keluar, kita akan keluar dari from 2 dan akan ke from 1 nantinya. Kemudian lanjut ke from 3, yaitu data barang, berisi kode barang, nama barang, jumlah barang, satuan, tahun, harga, spesifikasi, keterangan. Kemudian ada 6 button. Saya menggunakan 6 button untuk data barang. Di sini ada simpan, edit, batal, hapus, report, kembali. Kemudian manfaatnya simpan ini berguna untuk ketika kita menginput kode barang, nama barang, dan sebagainya sampai keterangan. Ketika kita simpan, ada konfirmasi untuk menyimpan. Konfirmasi bahwasannya data berhasil tersimpan. Kemudian edit, bisa kita edit, kita ulang gitu, atau kode barangnya awalnya kita buat 003, kita buat 006. Kemudian ada konfirmasinya. Begitu juga dengan batal, hapus, report, dan kemudian report ada laporan saya untuk khusus data barang. Kemudian kembali ke from 2 untuk kembali ke from 2. Selanjutnya di sini saya menggunakan Z connection, kemudian data source, ZSQL, jQuery, ref, dan ref dataset connection. Ini berguna untuk koneksi ke RAN-nya supaya bisa menampilkan
yang ada yang sudah di inputnya. Kemudian ke from 4, yaitu data dosen yang berisi ID dosen, nama, nomor telepon, dan alamat. Di sini saya menggunakan 4 button saja, yaitu simpan, edit, batal, hapus kembali. Kemudian di from 5 ada data merek, yaitu kode merek, nama merek, jenis merek, di mana kode merek ini kode yang sudah kita input, kemudian nama merek seperti Apple, Canon, dan sebagainya. Kemudian jenis merek seperti Apple, jenis mereknya laptop, seperti itu. Kemudian ke from 6, data pemakaian lab. Maksudnya itu seperti kita seperti saya anak kuliahan atau sekolah-sekolah lainnya bisa menginput ketika labor sedang dipakai kelas apa gitu, seperti kuliah kan ada kelas malam atau kelas paginya. Kemudian udah selesai, saya perkenalkan semua from saya, kemudian saya akan menjalankannya. Saya runkan atau bisa F9 atau F12. Baik, di sini saya akan menjalankan seperti saya bilang tadi. Saya bisanya sebagai petugas, nama saya. Kemudian di sini ada password, cuma saya yang tahu. Kemudian ke from 2 kita masuk ke barang. Nah, di sini saya akan mengisi kode barang, misalnya 007. Kemudian kita tab nama barang, misalnya RJ45. Kemudian kita tab jumlah yang tersedia di labor, misalnya 8, satuannya yaitu unit. Kemudian tanggal masuknya barang, misalnya tanggal 15 bulan 9 tahun 2020. Harganya 600. Kemudian spesifikasi RJ65 konektor AMP. Kemudian di sini keterangan ada 2 pilihan saya buat, yaitu dengan kondisi baik barang tuh atau rusak. Di sini saya buat baik. Kemudian saya simpan. Nah, di sini ada konfirmasi data berhasil disimpan, lalu kita oke kan. Nah, ini dia kode barang 007.